Saudara-saudara, di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, sekalian telah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan dari Tuhan Allah. Lalu di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Tuhan Allah dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita adalah hidup yang kekal. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan, menurut sesuatu hukum yang ditetapkan, semua orang harus mati. Dan setelah mati, datanglah penghakiman dari Tuhan Allah. Pada waktu kita membaca ayat-ayat seperti ini, kita menjadi gentar, kita menjadi takut. Karena Tuhan dari surga melihat, adakah orang benar, ada orang mencari Tuhan, ada orang yang mengerti kebenaran atau tidak. Jawabannya adalah tidak ada. Satu pun tidak ada. Tidak ada seorang yang benar. Tidak ada seorang yang mengenal Tuhan Allah. Tidak ada orang yang selalu mencari Allah. Dan tidak ada seorang yang berbuat baik. Di hadapan Tuhan semua orang berdosa. Orang kaya, orang berdosa yang kaya. Orang miskin yang berdosa. Yang menjadi raja, orang berdosa. Yang menjadi pengemis, orang berdosa. Orang-orang laki-laki, orang berdosa yang laki-laki. Orang-orang perempuan adalah perempuan-perempuan yang dosa. Di hadapan Tuhan
tidak peduli berapa tinggi lapisan masyarakatmu. Di hadapan Tuhan tidak peduli berapa rendah ekonomimu. Kita semua serupa, adalah manusia yang meninggalkan Tuhan, adalah manusia yang berdosa di mata Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, apakah akibat dosa? Akibat dosa adalah kita harus menerima upah dosa, yaitu maut. Saya pasti satu hari mati. Engkau mati. Pada waktu kematian tiba, dia tidak memandang bulu, dia tidak menerima suapan, dia tidak peduli siapa kaya, siapa miskin, karena semua orang sudah berbuat dosa dan semua orang harus mati. Dan Alkitab mengatakan mati bukan selesai. Jangan kira kalau engkau sudah mati tidak ada lagi sengsara, tidak ada kesulitan. Beres, selesai. Engkau lepas daripada dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Alkitab berkata, setelah mati datang penghakiman. Setelah mati, dosamu akan dipaparkan di hadapan Tuhan Allah. Segala perbuatan kita yang jahat akan disorot dengan sinar dari Tuhan, yang tidak mungkin kita melarikan diri, tidak mungkin kita pergi daripada mata hadirat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dosa ini satu fakta. Dosa telah merugikan diri kita. Dosa telah menipu kita. Dosa seperti obat racun yang dibungkus dengan gula yang manis, sehingga engkau pada waktu terima permulaan engkau rasa nikmat. Yang melacur rasa nikmat, yang mabuk rasa nikmat, yang menipu rasa nikmat, yang korupsi rasa nikmat. Karena dosa adalah racun yang dibungkus dengan gula yang manis di luar. Seperti anak kecil, kita suruh dia makan obat, pahit dibuang, tapi kita bungkus obat dengan gula yang manis, mereka menikmati. Lalu kita suruh dia telan, sekarang telan, jangan tunggu lama-lama, sedang manis, telan saja. Demikianlah penipuan iblis, racun dibungkus dengan gula, sehingga engkau telan, engkau rasa enak. Melacur enak bukan? Berjudi enak bukan? Merampok enak bukan? Engkau menipu uang bukan? Engkau mengerjakan segala macam dosa, engkau rasa enak, engkau rasa nikmat, engkau rasa bahagia. Tapi engkau tidak sadar, di dalam bahagia ada bahaya. Di dalam gula manis ada racun. Di dalam kenikmatan ada akar jahat yang akan merongrong, menggerogoti jiwamu, membuat engkau menjadi seorang yang telanjang di hadapan Tuhan. Dan tidak ada satu orang bisa menghadapi hari Tuhan pada waktu hari terakhir munculnya kemarahan Tuhan dan penghakiman itu tiba. Who can stand before God? Who can stand before the wrath and the condemnation of God from His the powerful, mighty throne when the day of judgment come to everybody living in the world? Pada waktu Tuhan mengizinkan kemarahan penghakiman tiba kepada dunia, siapakah yang mungkin berdiri di hadapan Tuhan, mungkin menahan kemarahannya? Waktu itu baik orang jenderal, baik pun raja, baik pun orang kaya, orang aristokrat, orang yang paling mewah, orang yang paling hormat dan mulia, melihat kemarahan Tuhan sudah datang, mereka akan berkata, gunung timpalah kepada kami, bukit jatuh tindaskanlah kami, karena kami tidak tahu bagaimana harus berdiri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, apakah engkau mau menunggu sampai hari itu tiba, lalu engkau menerima ajalmu, binasa yang kekal? Saudara-saudara, dosa akan membawa kita menuju melawan dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Kita akan berada di neraka untuk selama-lamanya. Apa itu neraka? Neraka adalah tempat di mana Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada di situ. Tidak ada kemurahannya lagi, tidak ada cinta lagi, tidak ada kebenaran lagi, tidak ada keadilan lagi,
tidak ada kebajikan lagi, tidak ada kemuliaan lagi, tidak ada kehormatan lagi, tidak ada kenikmatan apapun, karena Allah tidak mau menyertai orang berada di situ. Oh saudara-saudara, alangkah menakutkan kalau kita berada di satu tempat yang tidak ada cinta. Alangkah mengerikan kalau kita berada di tempat yang tidak ada keadilan. Alangkah kasihan kita tidak memiliki apa yang hormat dan mulia di neraka, karena kita jauh dari Tuhan. God is the subjectivity of the truth in person. Tuhan adalah satu pribadi yang sendirinya adalah subjektivitas kebenaran. Orang yang meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan kebenaran. Orang yang meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan keadilan. Orang yang meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan cinta kasih. Orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan belas kasihan. Orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebajikan. Orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan kesucian. God is the subjectivity of the righteousness in person. Subjectivity of the holiness in person. Subjectivity of the goodness in person. The subjectivity of the mercy in person. Oh saudara-saudara, jika kita meninggalkan Tuhan, kita akan menjadi orang tersendiri dan menuju ke kekekalan yang tanpa arah, tanpa dasar, tanpa prinsip, tanpa konten, hidup di dalam kekosongan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, jika engkau meninggalkan Tuhan masih tidak rasa, engkau lebih cilaka daripada binatang. Jika engkau meninggalkan Tuhan masih merasa bisa menikmati dosa, engkau cilaka, karena engkau tidak akan sadar berapa rusak, berapa kurang, berapa bahaya, sehingga engkau tidak mungkin kembali kepada Tuhan. Oh saudara-saudara, kiranya Tuhan memberikan pencerahan kepada hati kami dan membawa kita kembali kepada Tuhan dengan hancur hati. Engkau meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan engkau. Engkau menjauhi Tuhan, dia masih dekat kepadamu. Engkau melawan dia, dia masih mengasihi engkau. Roma pasal 5 ayat 6, pada saat kita lemah, tidak bisa melakukan tuntunan Taurat, saat itu Yesus mati mengganti kita. Roma pasal 5 ayat 8, pada saat kita masih berada di bawah kuasa dosa, Kristus mati bagi kita menurut hari tanggal yang ditetapkan oleh Allah. Roma pasal 5 ayat 10, pada saat kita menjadi musuh, menjadi seteru Allah, maka melalui kematian daripada anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, kita boleh berdamai kembali kepada Tuhan. Janji-janji Tuhan tidak kosong. Janji-janji Tuhan, setiap kalimat benar, setiap kalimat akan dilunaskan, setiap kalimat akan diwujudkan oleh Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang setiawan. Tuhan kita tidak pernah menipu kita. Tuhan kita tidak membohong kita. Tuhan berjanji, dan janji Tuhan berdasarkan kejujuran Tuhan. Janji Tuhan berdasarkan kuasa Tuhan yang kekal. Janji Tuhan berdasarkan ketidakperubahan sifat ilahi. The unchangeable God, the immutable God, the sincere God, and the eternal God. These three bases makes Him give promise to us. Tuhan berkata, aku akan membawa engkau kembali. Iman berarti kembali. Iman berarti kembali kepada Tuhan Allah. Orang yang sudah tersesat, kembalilah. Orang yang sudah menyeleweng, kembalilah. Orang yang telah meragukan, kembalilah. Faith means return to God. Return to your Creator. Return to your lover. Return to the one who died for you and want to save you out from the bondage of your sin. Kembali kepada Tuhan yang telah mengirim Yesus mati bagi kita, membawa kita kembali kepada Dia, berdamai kembali. Reconciliation to be made possible because the blood of Jesus Christ shed on the cross, the life given for us to substitute us. He accept all the wrath and the power of condemnation from God.
Yesus Kristus telah menerima segala hukuman, segala sesuatu dari berkuasa Allah mengganti engkau dan saya. Saudara-saudara, kembali kepada Tuhan. Adakah orang yang kembali kepada Tuhan ditolak oleh Tuhan? Tidak pernah satu. Ada orang dosa terlalu besar Tuhan tidak bisa mengampuni? Tidak pernah satu. Ada orang hati nurani tegur sampai dia tidak mempunyai pengharapan? Tidak pernah satu. Entah berapa besar dosamu, berapa teguran hati nuranimu, berapa berani dan kurang ajar engkau berontak kepada Tuhan Allah, Tuhan dengan Kristus yang mati di atas kayu salib mempersiapkan keselamatan, mempersiapkan perdamaian, mempersiapkan hidup yang baru, dan berkata, "My son, come back to me. My son, return to me. Repent ye. Why you should perish?" Bertobatlah engkau. Kenapa harus binasa? Saudara kira engkau binasa, engkau beres, engkau mati, tidak ada sengsara? Itu penipuan iblis yang telah menjadikan engkau dibius. Tuhan berkata orang yang tidak ada Tuhan akan siang malam disiksa di neraka sampai selama-lamanya. Beserta dengan setan, nabi palsu, rasul palsu. Mereka akan menerima siksaan penderitaan siang malam sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, di dalam Wahyu pasal 20 ayat 10 telah mengatakan seperti ini. Tapi saya berkata kepada engkau tidak perlu pergi ke situ. Engkau tidak perlu dihancurkan oleh iblis. Engkau tidak perlu dihukum oleh Tuhan Allah. Engkau tidak perlu terpisah daripada Allah yang mengasihi engkau untuk selama-lamanya. Hari ini demi nama Yesus Kristus saya berkata kepadamu, ada jatah bagimu. Even though you're gone away far from His countenance, but the love of God is calling you back. Saya pada umur 21 mengubah satu lagu. Jika kau pernah mencintai Yesus, mengapa tidak mencintai Dia lebih sekarang? Meskipun engkau pernah meninggalkan Dia, cintanya tidak berubah. Sekarang Tuhanku sedang dengan suara yang lembut memanggil orang pulang, pulang kepadaku. Di antaranya saya terdengar ada namamu. Among those who are called return back to God, your name is inside the list. Tuhan berkata, kembali, datanglah kepadaku. Hari ini, hari penerimaan. Hari ini, hari keselamatan. Tuhan tidak meninggalkan manusia. Tuhan yang sudah mencipta manusia tidak mau meninggalkan manusia terlantar untuk selama-lamanya. Tidak mau manusia meninggalkan hadirannya. Tidak mau manusia dihukum di neraka untuk selama-lamanya. Tuhan berkata, aku akan bawa engkau kembali keluar dari dosa, lepaskan kejahatan, tinggalkan setan, tinggalkan rencana dari iblis yang membuang engkau keluar dari anugerah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya akan berkata kepada saudara, apakah itu dosa? Dosa adalah kehilangan kedudukan asli yang diberikan oleh Tuhan sebagai manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. What is sin? Sin is you remove from the original position given by God to be His created people after His likeness and His image. Dosa adalah penggeseran dari tempat asli yang ditetapkan oleh Tuhan, posisi yang seharusnya kita menikmati anugerah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, posisi asli diciptakan oleh Tuhan untuk manusia, dan inilah satu berkat yang paling besar. Inilah anugerah paling terjamin, posisi asli. Saudara masih ingat pada waktu Adam berbuat dosa? Kalimat pertama dari Tuhan kepada orang berdosa, kalimat apa? Isinya apa? Tuhan tanya Adam, di manakah engkau
Where are you, man? Where are you, Adam? Where are you? Di manakah engkau? Engkau sudah geser dari kedudukan asli. Pada waktu malaikat geser dari tempat asli, dia dibuang. Dia berdosa. Pada waktu Adam tergeser dan posisi yang asli, dia jauh dari Tuhan. Dia dibuang. Dan Tuhan tidak menginginkan kita geser. Tuhan tidak inginkan kita menjauhkan diri daripada dia. Maka Tuhan berkata, di manakah engkau? Di dalam pertanyaan Tuhan kepada Adam, di manakah engkau, mengandung 3 arti. Pertama, yaitu apakah engkau lupa kedudukanmu yang asli yang sudah saya rencanakan kepadamu. You lost your identity. You remove from your original position. Do you remember? You should be there, not here. You should be in the original place, not now. Tuhan mau kita kembali ke tempat asal yang ditetapkan bagi manusia. Arti kedua, you are not supposed to be here now. This is not your place. Kenapa engkau di tempat pelacuran? Itu bukan tempatmu. Kenapa engkau di dalam perjudian? Itu bukan tempatmu. Kenapa engkau di dalam kebencian, iri hati, sempit hati, berbuat segala kejahatan, bersalah kepada Tuhan dan kepada orang lain? Itu bukan tempat yang seharusnya engkau berada. Where are you? God is calling us. God is challenging us. Where is your original place? And why are you here? Arti ketiga, you should return. I prepare a new position for you, new environment for you, a new nature for you. Aku telah mempersiapkan satu posisi yang baru. Aku memberikan satu identitas yang baru. Aku telah mempersiapkan satu lingkungan yang baru, jiwa yang baru. Barang siapa yang berada di dalam Kristus, dia menjadi manusia yang baru, ciptaan baru. If a man is in Jesus Christ, he will be a new creation. All things will pass, and everything become new for him. Tuhan akan mengambil hati kita yang sudah membatu, mengganti dengan hati kita yang berdaging, sehingga kita lembut, berfungsi lagi. Saudara-saudara, where are you? Di manakah engkau? Ini berarti Tuhan membuat sesuatu posisi baru kepada kita supaya kita kembali. Kedua, dosa bukan saja sesuatu identitas dan posisi yang asli yang direncanakan oleh Tuhan. Engkau geser, engkau berdosa. Penggeseran itu berdosa. Dosa adalah sesuatu attitude, sesuatu postur, sesuatu pengarahan yang salah daripada jiwamu. Sin is the state of disobedience and the rebellion to God as the light and to God as the truth and righteousness. Saudara-saudara, jikalau saya ada di sini, di depan saya ada cahaya, bayang saya di mana? Semua menjawab, jikalau saya di sini, di depan saya ada cahaya, bayang-bayang saya di mana? Di belakang bukan? Jikalau saya sekarang ada di sini, tetapi melihat bayang-bayang saya di depan, terang di mana? Di belakang bukan? Ini ilustrasi yang begitu sederhana, tapi mengandung kebenaran yang penting sekali. When you depart from God, you see your own black shadow ahead of you as your future. Darkness, no hope. Manusia sekarang berada di mana? Manusia melihat 10 tahun kemudian, apakah optimistis? Saudara-saudara, fusi nuklir membuat semua ketakutan. Saudara-saudara, kenapakah orang di dunia ketakutan? Karena Korea Utara mempunyai nuklir. Karena motivasi mereka pasti akan menghancurkan musuh. Kenapa Barat ketakutan kalau Iran mempunyai nuklir? Karena Iran tidak mungkin bikin nuklir untuk tidak dipakai. Kita bersyukur kepada Tuhan, Amerika mempunyai bom atom sejak tahun 1945. Di dalam 67 tahun ini,
setelah menghancurkan, mentaklukkan mulai perang dari Jepang, tidak pernah dipakai. Di Amerika bom atom itu ada berapa ribu, tidak pernah dipakai satu. Karena apa? Harus tahan, harus untuk damai dunia. Saudara-saudara, kebencian umat manusia dari bangsa ke bangsa, agama ke agama, kebudayaan ke berkebudayaan, makin lama makin ketat, makin lama makin jelas, makin lama makin menjadi rusak. Adakah hari depan manusia yang cerah? Tidak ada. Adakah hari depan yang optimis? Tidak ada. Adakah kemungkinan manusia menjadi baik seperti malaikat? Tidak mungkin. Saudara-saudara, bukankah tidak 30 tahun terakhir pendidikan masih maju? Orang yang mendapat pendidikan sekolah tinggi makin banyak, universitas dibuka makin banyak. Tapi kebencian, pembunuhan, bom, suicide terus tambah, tidak pernah berhenti. Di mana peranan agama? Yang paling berbuat jahat, yang paling berani membunuh bukan ateis, bukan komunis. Yang paling berani membunuh orang adalah orang yang beragama. Agama memperdamaikan dunia, itu cita-cita. Agama memperbaiki relasi negara-negara, itu ide-ide. Kita mempunyai ide yang tinggi, kita mempunyai cita-cita yang sempurna, tapi kita mempunyai sifat dosa yang tidak pernah berubah. Semua tanya, adakah hari depan manusia? Adakah pengharapan bagi umat manusia? Jawabnya nihil. No hope, no future, no eternity in human sinful nature. Saudara-saudara sekalian, why no God? Mari kita menjadi orang yang bertobat sungguh-sungguh. Jangan main-main. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan dirimu. Jangan main-main dengan jiwamu yang kekal. Jangan sampai dilempar ke dalam neraka dan tidak ada pengharapan lagi. Apa itu dosa? Dosa adalah penggeseran dari status asli. Apa itu dosa? Dosa dan sikap pemberontakan terhadap Allah. Muka kita tidak menghadapi Allah, tubuh kita tidak menghadapi Allah. Kita semua telah menyeleweng dan menghadapi iblis. Kita menuju kepada kebinasaan. Seluruh umat manusia sedang menuju kepada kebinasaan yang tidak terkendali. Saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus, saya sebagai hambanya berkata, bertobatlah kamu. Bertobatlah kamu. Mengapa harus binasa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan cinta kasih. Maka dia berkata kepada kita, datanglah kepadaku, bertobatlah kembali kepadaku. Mengapa engkau harus binasa? Repent ye. Why you should perish? Tuhan tidak mengizinkan manusia berjalan menuju kebinasaan. Tuhan tidak mengizinkan kita menjadi orang yang jauh daripada Dia. Ketiga, what is sin? Sin is a binding power in our spirit. Dosa adalah satu kuasa pembatasan, pembelengguan kepada kita. Tidak ada satu orang berbuat dosa dan dia hidup dalam kebebasan yang sejati. Dosa tidak pernah memberikan perdamaian, tidak pernah memberikan kebebasan yang sungguh-sungguh kepada manusia. Oh saudara-saudara sekalian, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 dengan kata, dengan sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dosa. Barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dosa. Yang merokok menjadi budak rokok, yang minum anggur menjadi budak daripada minuman keras, yang berzina menjadi budak perzinahan, yang berjudi menjadi budak perjudian, yang narkoba menjadi budak daripada obat bius narkoba. Siapakah yang pernah menjadi tuan? Siapa pernah mengalami kebebasan yang sejati? Siapa yang masih otonom? Oh saudara-saudara, jangan bodoh. Setan tidak pernah membuat satu perdagangan yang rugi. Setan tidak pernah dagang rugi.
maka dia memberikan kenikmatan, memberikan keenakan, memberikan kesenangan kepadamu. Di luar itu, di belakang itu ada siasat merebut jiwamu. Engkau tidak pernah bebas. Engkau tidak pernah bebas. Kebebasan menurut Immanuel Kant bukan apa yang saya mau saya boleh kerjakan. I want everything, I get it. Is that freedom? Freedom is that what I want to it, I can do it. Bukan apa yang kau mau lakukan yang kau bisa lakukan. Kalau saya mau apa, saya boleh lakukan. Saya ingin apa, saya boleh lakukan. Saya mau kerja apa, saya boleh lakukan. Itu kalau kebebasan. Apa bedanya kebebasan dengan kepuasan? Apa bedanya kebebasan dengan barbarian? Saudara-saudara, Immanuel can say freedom doesn't mean you can do what you want to do. Tetapi dibalikan, freedom means you can reject to do everything you do not want to do. Kebebasan bukan mengerjakan apa yang kau inginkan. Aku boleh mengerjakan. Sebaliknya, kebebasan adalah aku bisa tidak mengerjakan apa yang saya tidak mau kerjakan. Saudara-saudara, orang yang merokok bisa ke tidak merokok? Tidak bisa. Orang yang mabuk bisa ke tidak mabuk? Tidak bisa. Orang narkoba bisa ke berhenti dengan kekuatan sendiri narkoba? Tidak. Minum terus sampai lama makin keras akhirnya mati di dalam narkoba. Orang yang berzina, budak berzinahan. Orang berjudi, budak berjudian. Orang yang bohong, budak daripada perbohongan. Demikian Alkitab Yesus berkata, Verily, verily I tell you, anyone who commits sin, he is a slave of the sin. Barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dari dosa. Itu sebab Tuhan Yesus berkata, hanya dibebaskan oleh anak Allah, maka orang itu mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Barang siapa dibebaskan oleh anak Allah, dia mendapatkan kebebasan yang sejati. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, ini ajaran-ajaran Alkitab. Daripada waktu saya masih muda, saya menemukan prinsip satu persatu. Dosa adalah penggeseran dari status yang Tuhan tetapkan bagi umat manusia. Dosa adalah sesuatu yang mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Dosa adalah sesuatu yang mengikat kita sehingga tidak ada kebebasan. Dosa ada sesuatu sikap pemberontakan yang tidak lagi ada kepada Tuhan. Dan dosa adalah satu lingkaran yang mengikat kita sehingga kita diperantar oleh setan sama-sama lamanya. Terlebih puji Tuhan, Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Tetapi barang siapa menerima anugerah dari Tuhan Allah, dia menerima anugerah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Pada waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak pernah berbuat dosa apa, tetapi di kedua tangannya dipaku di atas kayu salib. Dia tidak pernah jalan seleweng, kedua kakinya dipaku di atas kayu salib. Rusuknya ditusuk oleh sesuatu pisau yang tajam, darah mengalir. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, dia tidak berdosa. Tetapi kenapa dia dipaku di atas kayu salib? Karena dia mengganti engkau. Dia mengganti engkau yang berdosa. Dia mengganti aku yang berdosa. Tetapi di atas kayu salib, dia tidak mengkutuk, tidak memarahi, tidak menghakimi. Dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Inilah cinta kasih, inilah keselamatan, inilah anugerah Tuhan, inilah kemuliaan daripada Injil Yesus Kristus. Yesus mati bagi engkau, Yesus mati bagi saya. Dan Yesus berdoa untuk orang berdosa dan berkata, Father, forgive them, because what they are doing, they do not know. Yesus minta Tuhan mengampuni kita.
Orang yang berdosa sendiri tidak tahu apa yang diperbuat oleh orang berdosa ini sendiri. Kita terlalu bodoh, tapi kita menganggap diri kita terlalu pintar. Malam ini kiranya Roh Kudus memutar balikkan semua ini, memberi pengertian kepada hati kami. Saya adalah orang berdosa. Saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya mau menerima Yesus masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi juru selamat di dalam jiwaku. Saudara-saudara, Tuhan berkata, barang siapa yang menerima anakku, anak yang tunggal ini, maka aku memberikan dia hak menjadi anak Allah. Saya segera menutup kebaktian ini yang hanya satu malam di kota Samarinda. Nah, kita mempunyai satu lapangan sepak bola yang begitu bagus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau malam ini saya boleh berkhotbah sebagai orang tua umur 72 lebih kepada kamu orang di sini, kebanyakan jauh lebih muda dari saya seru, dengarlah suara Tuhan. Dengarlah panggilan Tuhan. Dengarlah undangan Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Entah berapa dosa, entah berapa teguran, entah berapa berat kejahatanmu, Tuhan akan mengampuni dosamu. Malam ini, siapa berkata, Tuhan, di sini saya mau menerima Tuhan sebagai juru selamat saya. Maukah saudara? Maukah saudara? Engkau bukan menjawab saya, menjawab Tuhan. Barang siapa mau bertobat, Tuhan akan terima kita datang kepada Dia. Pada waktu saya bertobat, hari itu saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah merokok, saya tidak pernah berjudi, tidak pernah minum minuman keras. Saya adalah seorang pemuda yang paling model, yang paling standar di seluruh sekolah. Semua tahu Stephen Tong orang yang baik. Tapi saya tahu saya bukan orang Kristen yang sejati, karena saya belum diselamatkan. Saya belum diperanakan bulap. Saya masih menyontek. Saya masih bohong. Saya masih sombong. Saya masih arogan. Itu sebab pada waktu Roh Kudus menggerakkan hati saya tanya, saya pun perlu bertobat. Jawab Tuhan, engkau masih perlu bertobat, karena engkau adalah orang berdosa dan hari ini sadar. Saya bertobat bukan karena saya berzina. Saya bertobat karena saya belum menerima Tuhan Yesus. Saya harus kembali kepada Dia. Demi nama Yesus Kristus, saya sekarang mengundang siapa saja yang mau kembali kepada Tuhan, mau bertobat. Mari kita semua jujur di hadapan Tuhan, berkata, di sini saya kembali kepadamu. Maukah saudara? Maukah saudara? Mari kita tunduk kepala. Semua tunduk kepala, tutup mata. Semua tutup mata di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, barang siapa berkata, saya mau bertobat, saya mau kembali kepada Tuhan, sekarang dipersilakan engkau kata di dalam hatiku, di sini Tuhan, saya mau. Yang mau menerima Tuhan, angkat tangan saudara, saya lihat siapakah yang mau menerima Tuhan dan mau berdoa bersama. Sekarang saya tidak lagi seru, saya minta siapa saja yang mau berdoa bersama dengan saya, engkau turun dari tempat masing-masing, berjalan dan datang ke depan. Di sini kita berjumpa dengan Tuhan. Kita menyanyi salibnya, salibnya. Siapa mau berdoa dengan saya malam ini, turun daripada tempat masing-masing dan sekarang maju ke tempat, kelilingi akan panggung ini. Sekarang turun, sekarang datang. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus
mau menerima anugerah Tuhan, mau menerima pengampunan Tuhan, mau datang menerima perdamaian dengan Tuhan, siapa saja hari ini tergerak oleh Roh Kudus, turun, maju ke depan. Kita bersama-sama berkumpul di sini. Sekarang gerak, sekarang maju. Jangan tunggu. Tuhan menanti kita. Semua yang mau bertobat, semua yang menerima Tuhan, sekarang maju ke depan. Tinggalkan tempat masing-masing, turun, berjumpa dan berada di sini. Saya tidak lagi panggil. Sekarang kita semua berdiri di hadapan Tuhan dengan hikmat, dengan hormat, dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan dan mau memuliakan Tuhan. Kita semua tunduk kepala, tutup mata. Oh Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau yang paling mengetahui isi hati kami masing-masing. Engkau yang menelusuri ke dalam hati panisari kami masing-masing. Engkau mempunyai pengertian tentang segala perbuatan kami yang jahat, yang pura-pura, yang munafik, yang tidak jujur, yang tidak senonoh, yang tidak sesuai kehendak Tuhan, yang tidak taat kepada Roh Kudus. Tuhan, Engkau mengetahui semua yang kami lakukan. Pada malam ini kami datang kepadamu dengan penuh perasaan malu bahwa kami sudah jauh dari Tuhan. Kami telah menyimpan dosa lama. Kami telah menjadi orang yang bekerja sama dengan iblis untuk melawan Tuhan. Sampai pada hari ini firman-Mu yang membongkar, firman-Mu menelanjangi kami, firman-Mu yang membuka rahasia segala kejahatan kami yang kami sembunyi selama-lama ini. Tuhan, ampuni kiranya dan beri kekuatan kepada kami untuk mau meninggalkan dosa, karena Kristus yang sudah mati bagi kami, Kristus yang mengalirkan darah mengampuni dosa kami, Kristus yang menyerahkan nyawa menjadi tebusan bagi kami. Biar mulai hari ini bukan kami tetapi Kristus. Tuhan, ampuni dosa kami, bersihkan hati kami, beri kepada kami pertobatan yang sejati, sehingga kami tidak lagi berbuat dosa, kami tidak lagi melukai hati Tuhan, kita tidak lagi menyedihkan Roh-Mu yang kudus. Dengar doa kami Tuhan. Ikut saya berdoa yang berdiri di depan satu kalimat demi satu kalimat. Bapakku yang berada di surga, Tuhan yang sudah menciptakan saya dan yang mengasihi saya, memelihara saya, memberi segala kecukupan ke dalam hidup saya, mewahyukan kebenaran kitab suci kepada saya. Pada hari ini saya sudah mendengarkan firman-Mu. Saya sudah menyadari dosa aku sendiri. Saya sudah geser daripada kedudukan asli. Saya sudah menipu diri sendiri. Saya sudah mempermalukan nama Tuhan. Saya sudah menyimpan dosa. Saya sudah berstatus memberontak kepada Tuhan. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Pada malam ini juga, jangan meninggalkan aku, jangan membuang aku. Dengan Roh-Mu yang kudus, berikan hidup yang baru kepadaku. Lepaskan aku dari belenggu dosa, dari belenggu kuasa jahat, dari belenggu kuasa kegelapan. Jadikan saya manusia yang baru, yang dicipta kembali di dalam Kristus. Yang lalu sudah lalu, yang baru Tuhan berikan kepadaku untuk hari depan seumur hidup berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terimalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Saya minta Allah Bapa, ampunilah kiranya dosaku. Yesus Kristus, selamatkan jiwaku. Roh Kudus, perbarui hatiku. Lahirkan aku kembali dengan firman, dengan kebenaran, dan pimpin aku
menuju jalan hidup yang kekal mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dengarlah doa saya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Aku sudah berdoa. Amin.